Baru terjadi, dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi kemarin. Kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongna sia aing, sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk, sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpinnya. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah. Jam 3 dini hari mereka nggak bisa pulang. Ada yang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Subang. Dan itu anak-anak sebaya. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kenapa gedung sate beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang. Dan mereka pulang. Orang yang mengorganisir mereka menggerakkan untuk membakar, tinggal 2 orang. Saya sudah tahu itu. Mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin. Mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan, ada yang ngamen, buka kacanya. Hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5 yang setiap hari kemudian dia jualan, kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan ketika ada gerakan demonstrasi, perusakan. Mereka adalah kekuatan efektif untuk digerakkan, mudah berkumpul. Dan tidak akan terjadi manakala kita kenal, tahu karakter mereka dan dekat secara emosi pada mereka. Dan yang paling utama adalah mereka percaya pada kita.